Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Putri Nabila dengan akhiran NIM 078. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang berjudul Menavigasi E-commerce di Era Industri 4.0 dan Society 5.0. Penerapannya pada Internet of Things (IoT) pada e-commerce Tokopedia. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan berupa video animasi tentang apa itu e-commerce, lalu industri 4.0 dan society 5.0, lalu ada perbandingan teknologi industri 4.0 dan society 5.0, lalu bagaimana e-commerce di era masing-masing yaitu industri 4.0 dan society 5.0, dan bagaimana dampak dan manfaatnya. E-commerce di era industri 4.0 dan society 5.0. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu e-commerce, kedua definisi industri 4.0 dan society 5.0, ketiga perbandingan teknologi pada industri 4.0 dan society 5.0, keempat e-commerce di era industri 4.0, kelima e-commerce di era society 5.0, dan yang terakhir, dampak sekaligus manfaat. Menurut Loden, e-commerce adalah penggunaan internet, web dan aplikasi untuk transaksi bisnis secara digital antara perusahaan dan individu. Sedangkan menurut Taban, e-commerce adalah penggunaan internet untuk membeli, menjual, mengangkut, dan memperdagangkan data, barang atau jasa. Adapun definisi industri 4.0 itu sendiri adalah area baru di mana internet saling berhubungan dengan cara kombinasi perangkat lunak, sensor, dan teknologi komunikasi. Sedangkan Society 5.0 adalah sebuah konsep yang mendefinisikan bahwa teknologi dan manusia akan hidup berdampingan dalam rangka meningkatkan kualitas taraf hidup manusia secara berkelanjutan. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa perbandingan teknologi dari industri 4.0 dan Society 5.0 tidak jauh berbeda. Itu artinya e-commerce dapat beradaptasi dengan dua hal tersebut. Untuk mengetahui apakah e-commerce berhubungan dan berkesinambungan, perlu dibahas kerangkanya. Terdapat 5 faktor dalam kerangka e-commerce di era 4.0. Pertama, yaitu kecerdasan buatan. Pada era ini, semua prosedur sudah menggunakan otomatisasi kecerdasan buatan. Kedua, yaitu manusia, berupa penjual, pembeli, perantara, dan lainnya. Pada era ini, dalam operasionalnya, sebagian masih membutuhkan manusia. Ketiga, yaitu kebijakan dan peraturan, seperti pajak dan regulasi. Pada era ini, hal tersebut berlaku seperti regulasi operasional dan pajak industri, sehingga akan terjadi penyelarasan kebijakan. Keempat, kemitraan bisnis. Hal ini sudah ada pada industri 4.0, seperti pengadaan bahan mentah dan distribusi produk, sehingga e-commerce tinggal meningkatkan kemitraannya saja. Yang terakhir adalah layanan pendukung, seperti logistik, pembayaran, dan keamanan sistem jaringan. Selanjutnya ada kerangka e-commerce di era Society 5.0 yang tidak jauh berbeda dengan kerangka pada era industri 4.0. Yang pertama, manusia, yang merupakan bagian dari masyarakat dalam Society 5.0. Kedua, yaitu kebijakan dan peraturan yang disesuaikan dengan era Society 5.0 yang sesuai dengan pemanfaatan dan kemajuan teknologi. Ketiga, yaitu pemasaran dan periklanan. Pada era ini, kedua hal tadi akan semakin mudah karena masyarakat sudah terhubung dengan internet dan menjadi gaya hidup. Keempat, yaitu layanan pendukung. Tentunya layanan pendukung akan diperkuat dengan memanfaatkan teknologi seperti yacht, drone, sensor, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu kemitraan bisnis. Dari segi kemitraan bisnis, pada era Society 5.0 akan dipermudah untuk menjalin hubungan kemitraan dengan menggunakan yacht dan mixed reality. Ada beberapa dampak industri 4.0 dan Society 5.0 pada e-commerce. Pertama, produk yang ditransaksikan semakin beragam. Era industri 4.0 dan Society 5.0 yang sudah berbasis pada teknologi akan banyak melahirkan produk-produk baru di berbagai bidang. Kedua, perusahaan startup meningkat secara signifikan karena kebutuhan akan produk semakin tinggi. Otomatis akan bermunculan perusahaan startup yang akan memenuhi itu semua. Ketiga, persaingan bisnis lebih ketat
Semakin banyak perusahaan yang muncul, maka persaingan akan menjadi lebih ketat, terutama perusahaan yang memiliki proses bisnis, market, dan target pemasaran sama. Manfaatnya bagi e-commerce adalah teknologi akan semakin berkembang, karena e-commerce akan mengikuti dan menyesuaikan teknologi yang ada pada era Industri 4.0 dan Society 5.0. Lalu, kemitraan bisnis akan semakin terbuka lebar, penggunaan internet akan membuka akses terhadap lintas batas antar negara, sehingga peluang bermitra bisnis dapat mencakup internasional. Yang terakhir, produsen, konsumen, dan distributor akan bertambah. Ketika produk semakin beragam dan kebutuhan produk meningkat, otomatis jumlah produsen, konsumen, dan distributor semakin bertambah. Nah, bagaimana teman-teman setelah selesai menonton video animasi tentang penjelasan e-commerce di era industri 4.0 dan society 5.0? Menarik sekali bukan? Karena e-commerce di masa depan akan canggih teknologinya. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang studi kasus Tokopedia. Sebelumnya, kalian tonton dulu, simak beritanya baik-baik tentang apa permasalahan di Tokopedia. Berikut ini videonya. Salah satu e-commerce yang sedang ramai dibicarakan warganet akibat adanya transaksi yang hangus nilai 28,7 juta rupiah dan barang belum sampai ke pembeli. Berdasarkan tangkapan layar yang beredar di internet, konsumen dengan akun Anita Feng membeli genting senilai 28,7 juta rupiah pada 14 Februari 2023. Esok harinya ada keterangan bahwa barang sudah sampai, namun kenyataannya barang belum sampai dan konsumen mengajukan komplain melalui aplikasi. Pada 16 Februari 2023, komplain dan toko hilang dan uang tersebut sudah tersalurkan ke toko. Anita pun menyayangkan hal ini sehingga menduga transaksi di e-commerce tersebut tidak aman hingga ada peretas. Kami pun berkesempatan untuk bertanya secara langsung terkait dengan kronologi kejadian ini. Jadi gini Bu, ini kita tanggal 14 kan order, tanggal 15 kan kami komplain, tanggal 16 kami cek komplainnya masih ada. Ternyata komplain kan terlepas diri tanggal 16 di jam 7 malam. Tanggal 17 ketika kami mengecek, itu kan komplainnya hilang tuh gitu ya. Dan uang terlilis itu tadi jam 7 malam tanggal 16. Nah bersamaan dengan itu hilang semua Bu. Gitu. Jadi mulai dari etalase tokonya hilang, review dari sebelumnya hilang gitu ya. Termasuk transaksi pembelian sebelumnya hilang Bu. Kayak gitu. Jadi yang sebelumnya tokonya itu etalase banyak dan profesional, ada pembelian-pembelian histori dari yang sebelumnya gitu ya. Lalu juga ada review-reviewnya, review, lalu juga histori transaksi, itu semuanya hilang Bu, seperti itu. Oleh karena itu kami adalah akun Diamond dari Tokopedia. Nah, oleh karena itu saya personal dari lubuk hati yang terdalam sangat yakin kalau Tokopedia tidak akan menyia-nyiakan atau mengabaikan customer yang sangat loyal selama 7 tahun berturut-turut nih terhadap Tokopedia gitu ya. Dan kami yakin bahwa Tokopedia itu mau dan juga sanggup untuk menyelesaikan masalah genteng Kanmuri di 28.700.000 ini gitu ya. Cuman ya kami mohon dibantu jangan terlalu lama, karena apa gitu ya. Ini kan menyangkut jaringan yang udah dipasang gitu ya. Kalau gentengnya terlalu lama dipasang kan nanti alufoilnya rusak semua kayak gitu ya. Dan ini juga menyangkut pembayaran dari tukang-tukang semuanya gitu ya. Karena kalau genteng selesai dipasang, lalu jadi ada budget untuk pembayaran tukang-tukang. Nah guys, setelah kasus tersebut viral di TikTok, di Twitter, maupun di LinkedIn, banyak orang-orang yang bermunculan, mereka speak up tentang permasalahannya juga terhadap Tokopedia. Tidak jauh-jauh mengenai permasalahan pengiriman barang, terus abis itu pembatalan sepihak dari Tokopedia, dan lain-lainnya. Berikut ini adalah penerapan IoT pada era industri 4.0 dan society 5.0 pada Tokopedia. Nah guys, penting sekali bukan penerapan Internet of Things di era industri 4.0 lalu nanti ke depannya untuk menghadapi society 5.0. Oke, kita akan langsung bahas hasil analisis studi kasus tersebut. Berikut adalah hasil analisis studi kasus. Yang pertama ada implikasi. Untuk implikasi tersendiri, kalian dapat pause video ini untuk membaca hasil analisis saya.
Baik, yang kedua ada saran. Sehubung dengan implikasi yang telah disebutkan, maka ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Seperti pertama, Tokopedia perlu merespon keluhan pelanggan dengan cepat dan memberikan dukungan yang memadai. Hal ini dapat dilakukan melalui layanan pelanggan yang responsif dan menyediakan solusi yang memuaskan. Lalu yang kedua, Tokopedia harus melakukan investigasi internal untuk memahami lebih jauh kronologi transaksi yang dilaporkan oleh pelanggan. Mengapa? Karena hal ini melibatkan dengan memeriksa sistem dan catatan transaksi untuk mencari tahu apakah ada masalah dalam proses pembayaran atau keamanan yang mungkin terjadi. Selanjutnya, sebagai platform e-commerce, Tokopedia harus berkomitmen untuk menyelesaikan masalah dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memulihkan kepercayaan pelanggan. Dan yang terakhir, sebagai pelanggan atau customer, kita harus menjadi smart buyer dalam melakukan transaksi pembelian barang lewat e-commerce. Selanjutnya yang ketiga ada rekomendasi. Dalam studi kasus Tokopedia di era industri 4.0 dan society 5.0, ada beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian dan rekomendasi untuk pengembangan dan perbaikan. Berikut adalah beberapa hasil rekomendasinya. Yang pertama itu ada keamanan dan privasi. Tokopedia perlu meningkatkan sistem keamanan mereka untuk melindungi data pribadi pengguna dan transaksi yang dilakukan. Hal ini penting untuk mencegah serangan dari pihak yang tidak bertanggung jawab dan memastikan keamanan informasi pelanggan. Rekomendasi selanjutnya adalah verifikasi pelapak. Tokopedia harus memperketatnya. Meskipun Tokopedia telah melalui proses verifikasi, kejadian penipuan yang terjadi menunjukkan bahwa masih ada celah yang perlu ditutup. Perusahaan harus mempertimbangkan langkah-langkah tambahan untuk memastikan bahwa toko-toko yang ada di platform mereka benar-benar dapat dipercaya oleh konsumen. Ini dapat melibatkan pemeriksaan identitas yang lebih ketat, penilaian risiko, dan pelatihan bagi pelapak tentang praktik bisnis yang aman dan jujur. Lalu yang ketiga ada layanan pelanggan. Tokopedia perlu meningkatkan responsivitas dan efektivitas tim layanan pelanggannya. Hal ini dapat mencakup peningkatan sistem pelaporan keluhan, pelatihan karyawan dalam penyelesaian masalah, dan implementasi metrik kepuasan pelanggan. Yang terakhir, dengan integrasi IoT dalam rantai pasokan mereka, Tokopedia perlu terus mengoptimalkan penggunaan teknologi ini untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Pengembangan model analitik yang canggih dan kerjasama yang kuat dengan mitra logistik dapat membantu dalam mencapai tujuan ini. Lalu yang terakhir ada kontribusi terkait studi kasus ini adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat membangun pondasi yang kuat untuk era industri 4.0 dan memasuki era society 5.0 yang lebih maju dan berkelanjutan dengan perlindungan konsumen yang lebih baik, keamanan cyber yang diperkuat, serta kesadaran dan literasi digital yang tinggi. Baik, jadi kesimpulan dari video ini adalah era industri 4.0 dan society 5.0 merupakan era transformasi teknologi analog menjadi digital. Teknologi yang ada pada society 5.0 merupakan kelanjutan dari teknologi industri 4.0. Perusahaan-perusahaan e-commerce perlu menavigasi perubahan ini dengan memanfaatkan teknologi dan strategi yang sesuai untuk tetap relevan dan kompetitif. Transformasi digital menjadi kunci dalam menghadapi era ini. Perusahaan e-commerce juga harus mampu mengadopsi teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, lalu Internet of Things (IoT), dan analisis data keamanan cyber untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan pengalaman belanja yang personal dan terhubung kepada konsumen. Jadi dapat disimpulkan ya teman-teman bahwa untuk berhasil menavigasi e-commerce di era industri 4.0 dan society 5.0, perusahaan-perusahaan e-commerce perlu mengadopsi transformasi digital, memanfaatkan teknologi, mengelola data dengan baik, dan fokus pada personalisasi pengalaman pelanggan. Tidak lupa juga untuk berkolaborasi dengan mitra bisnis dan pemahaman yang mendalam tentang perubahan dalam rantai pasokan dan logistik juga menjadi kunci sukses. Dengan mengikuti pendekatan ini, perusahaan e-commerce dapat terus berkembang dan bersaing di tengah persaingan yang semakin ketat ini dalam era digital. Lalu juga ada nih guys beberapa saran dari netizen untuk logistik Tokopedia. Oke, sekian dari video saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.